Halo bro, Halo, nih halo, halo. gue pengen tanya-tanya nih, Boleh, boleh, kenapa boleh. ya gue nih udah jualan capek-capek, harga gue masuk, Ya, kualitas produk bagus. oke. Kenapa orang tuh pengen beli tapi malu-malu? Beli malu-malu atau nggak beli nih? Mau beli tapi kayaknya dia tuh malu. Ibarat kayak gue jualan BH nih, BH ya. Oke. Tapi pengen beli, aduh gue pengen beli perlu nih tapi malu ya sama nih orang penjualnya gitu. Kan ada kayak gitu. Iya, poinnya berarti apa? Poinnya lu jualan lu nggak laku gitu kan? Gak laku jadinya. Oke. Jadi gini bro, orang itu kebanyakan tuh mereka jual produk atau jual jasa. Mereka nggak jual solusi menurut gua. Oke. Ya mereka nggak jual solusi. Ya jadi mereka cuma jual nih, misalnya gua ada gelas. Lu mau beli gelas gua? Ya kenapa harus beli gelas gua, bener gak? Iya. Tapi kalau misalnya gua tahu lu aus, ya ada dispenser, nggak mungkin kopi ini kan? Iya. Nah, gua tawarin lu gelas, lu bakal beli nggak? Bakal. Kemungkinan lu bakal beli dong, Iya. karena ini gue tawarin sebagai solusi. Hmm. Ya, gue fokus ke pain point lu gitu. Pain point lu apa, ini gue kasih solusinya. Bukan sekedar, nih bro, gue punya gelas bagus. Ya, bahannya mantap nih, kuatnya kalau jatuh nggak pecah nih. Nah, itu gue cuman pamerin produk gue, fitur gue gitu. Gue nggak fokus ke masalah yang lu hadapin. Ya, gue nggak fokus ke pain point lu. Nah, orang kebanyakan salah tuh di situ. Ya, mereka tuh hanya fokus jual barang mereka atau jual jasa mereka tanpa mikirin masalah ya atau solusi untuk si kliennya atau prospeknya. Menurut sih gitu. Jadi perlu ada benefit yang didapatkan oleh customer. Ya pasti dong, pasti. Ya kita kan jualan tuh kan buat menuhin kebutuhan customer, sudah pasti. Oke. Ya kan? Nah, banyak orang itu mereka tuh mikir jualan tuh gampang. Ya, mereka tuh cuman perlu cari barang atau cari ide jasa, buka Instagram atau buka di akun TikTok, mereka langsung jualan aja, upload foto, terus mungkin mereka kasih ads, tinggal nunggu orang beli. Ya kan nggak sesimpel itu jualan. Gitu loh. Ya mungkin lu bisa lah hasilin penjualan berapa revenue dapat sekian lah gitu. Tapi itu nggak akan sustain menurut gua gitu. Jualan yang bisa sustain tuh jualan yang memang lu bisa fokus menjadi solusi buat kebutuhan orang lain. Kayak gitu sih bro. Ya, jadi jualan tuh nggak sesimpel itu gitu. Dagang tuh nggak sesimpel itu. Ya ada strategi yang perlu dipikirin. Ada siasat-siasatnya. Nggak sesimpel lu cuma naruhnya lapak nih barang jualan. Oke. Berarti jual emosinya juga. Jadi, aduh kayaknya gue butuh nih gitu ya. Nah, emosi itu menurut gue itu ya, tapi itu beda lagi konteksnya nih. Oke. Nah, beda ya. Beda lagi. Jadi emosi itu kan ya mungkin bisa dibilang kayak semacam apa ya, prestige ya, gengsi. Oke. Itu kan. Kan orang itu kadang beli barang karena gengsi. Bener gak? Benar. Ya kan? Ya, tergantung barangnya gitu. Misalnya apa iPhone lah misalnya. Kenapa lu beli iPhone? Karena kualitasnya bagus dan ada juga dapat statement atau dapat status. Oke, status kan. Nah, lu mau diakuin sama orang-orang HP lu boban. Gitu kan. Misalnya gitu kan. Nah, itu kan prestige. Itu yang namanya gengsi. Ya. Mungkin beberapa orang ya yang gue kenal tuh mereka beli iPhone karena emang itu kebutuhan ya buat konten, buat misalnya kerja, buat apa, beli iPad buat kerja. Tapi ada juga orang-orang yang beli iPhone karena emang pengen ini ya ada bobanya ya. Ya mereka jalan di mall ada boba, di kafe taruh tuh HP ada bobanya. Orang banyak gitu loh bro. Dan mereka tuh nyicil gitu. Nggak beli cash, mereka tuh nyicil begitu. Ya mereka maksain diri buat nyicil iPhone terus ya biar ada bobanya doang kelihatan gitu. Ya, orang tuh kadang beli pure karena gengsi. Penjualnya salah nggak? Apple salah nggak menurut lo? Enggak dong. Ya tidak dong, gitu kan. Itu kan poin plus buat mereka. Karena mereka berhasil bikin produk mereka tuh apa ya? Punya gengsi, ada level prestisnya. Ya sekarang gini, kita nggak usah munafik ya. Ini contohnya, ini perumpamaan. Lu jadi cewek. Kita first date. Gue taruh HP di meja, Oppo F9. Ya layar gue retak ya udah agak buluk, casing putihnya udah kuning semua gitu. Atau iPhone 16 Pro Max ketrotok gitu. Lu sebagai cewek lebih impress mana sih? Lebih impress iPhone pasti. Nah gitu. Jadi itu lain cerita bro. Ya jadi kalau kita jualan itu bisa kita arahinnya menjadi solusi buat si prospek kita, atau kita jual gengsi, itu beda konteks, beda jalan. Ya. Nah jadi tergantung barang lu gitu. Kalau barang lu bolpen atau gelas gini kan gak ada gengsinya sebenarnya. Ya mungkin ada kali orang inovasi apa nanti ke depan, gue nggak tahu, tapi menurut gue pada umumnya namanya gelas apa gengsinya gitu. Nggak ada gengsinya kan. Berarti kalau gelas tuh ngarahnya kemana? Buat kebutuhan, betul? Kebutuhan. Kalau misalnya gue jual gadget, jual jam tangan begini, itu baru ngarahnya ke gengsi, prestis kan. Itu beda arah. Gitu. Jualan tuh banyak caranya bro. Berarti bisa disimpulin juga ya, ada dua nih. Lu pengen bikin usaha, bikin suatu produk
tapi produk itu bisa kasih solusi, atau produk itu lu bikin si barang itu jadi gengsinya orang. Betul dong, gitu. Pasti dong. Ya tergantung, semua balik lagi ke barang atau jasa yang lu jual ke orang tersebut. Nah bro, dari yang lu jelasin oke. Tapi gue agak kurang klik. Kenapa kita nggak fokus sama si benefit barang kita gitu? Tonjolin fitur-fiturnya. Gitu. Boleh. Tapi jangan titik beratin di benefit atau fitur-fitur barang lo atau jasa lo. Itu boleh, ya sudah pasti dong. Kita jualan, kita harus setidaknya menjelaskan benefit produk kita ini apa nih. Jasa kita ini benefitnya apa. Kenapa lo harus beli produk kita gitu. Itu sudah pasti. Itu sebutnya ROI. Return on investment. Nah, kita fokus ke COI-nya bro. Cost of inaction. Ya. Kalau ROI itu kan apa yang lo dapetin ketika lo beli barang atau jasa gua. Itu kalau ROI. Kalau COI itu kan apa yang lo tanggung ketika lu nggak beli produk atau jasa gue. Nah, itu perbedaannya. Jadi gue kasih lu pain point di situ. Nah, jadi di otak lu nih, gue nih nggak sekedar jualan ini loh pak, barang saya nih, jasa saya loh, bagus loh, gini. Lu pasti tai lah, gitu loh. Tapi kalau misalnya gue kasih lu COI, lu pasti bakal mikir, iya ya, kalau gue nggak beli produk ini atau gue nggak beli jasa ini, nanti gue susah ya, nanti gue gimana ya, nanti gue gitu loh, ngerti nggak? Itu perbedaannya bro. Disitulah baru lu kasih ROI-nya. Fokus kedua-duanya bro, tetap. Tapi COI dulu yang tekan. Lu ketemu klien nih, one on one. Fokus ke COI dulu. COI dulu baru ke ROI larinya. Kalau lu udah baru ketemu sama orang, lu langsung open ke ROI lu. Ini gini bro, produk gua gini bro, gini. Orang udah malas mungkin ya. Kebanyakan sih gitu. Ya, kayak gua kemarin sempat pitching sama orang XAU goblok itu. Datang ketemu di kafe sama gua. Dia langsung bilang, iya nih, ini kita udah ini langsung belak-belakan. Ini lumayan loh, investasinya dia bisa returnnya sekian. Orang beli GL deh bos, ya. Bukan XAU. Gitu loh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kalau dia fokusnya setidaknya ke COI gua, ya, dia fokus ke COI-nya setidaknya ini. Kalau misalnya ada penghasilan sekian, lumayan loh. Kita bisa investasi, kita alokasikan ke sini, ini. Lumayan buat penghasilan sampingan, misalnya gitu. Kalau dia fokus ke COI-nya. Ini dia fokus ke ROI. Ini kita perusahaan kita kantornya di Jakarta, di Kuningan. Kita punya ini. Asetnya ini. Robotnya katanya WR-nya 100% bro. WR-nya 100%? Ya nggak, Fel? Berapa, Fel? Windows robotnya? 100% katanya kan? Lu goblok kalau 100% lu. Itu dukun uang dong namanya. Dukun duit dong itu. Mesin cetak uang itu. Aduh. Gitu loh. Jangan kayak lonte lah maksud gua. Lu kalau ROI itu jangan kayak lonte gitu. Jangan terlalu, kesannya terlalu desperate untuk jual barang atau jasa lu gitu. Orang tuh najis dengerinnya. Menurut gue ya. Iya. Tapi mungkin untuk beberapa segmen tertentu ya sudah pasti orang tuh ada yang udah punya stigmanya loh. Contohnya misalnya kalau lu jual asuransi, lu jual kita itu XAU. Itu kan stigmanya udah jelek sebenarnya. Sebenarnya pada umumnya, gue nggak bilang jelek ya, gue nggak berpendapat itu jelek, tapi pada umumnya stigmanya itu orang tuh udah nilainya jelek, bener gak? Males lah gitu ketemu, bener gak? Ya, gue nggak against orang asuransi, gue nggak, tapi gue hanya bilang stigmanya itu di Indonesia mostly sudah tidak baik ya, kurang baik. Itu dong, ya kan? Nah itu berarti fokusnya jangan ke ROI-nya, fokus ke COI-nya dong. Ya kenapa orang tuh harus ambil produk lu? Kenapa orang tuh harus direkrut sama lu? Jangan lu ngejual kayak lonte. Iya, kita nih komunitasnya gede loh gitu. Kita bisa sebulan hasilin 30 juta. Gak ada yang peduli. Ya. Fokus ke COI-nya aja. COI dulu, begitu orang itu sudah ketemu titik pain-nya, disitu baru bongkar ROI lu. Itu pun juga jangan kayak lonte bongkarnya. Udah. Kalaupun orang udah terpancing sama COI lu, itu dia pasti otomatis sudah ngerti ya. Dia tuh udah ngecap lu, oke, lu sebagai solusi gua. Lu nggak usah jelasin panjang lebar A ke Z, orang tuh udah tahu lu tuh solusi buat dia. Dengan lu jelasin COI-nya doang. Nah, gua tahu lu sebagai apa? Orang agensi kan? Nah, lu suatu saat ngomong ke gua, wah lu kalau nggak ambil agensi gua, takutnya nanti gimana nih ke depannya? Contohnya gitu. Kan gua tahu lu orang agensi. Ya, lu hanya fear-mongering gua kan? Gua tahu lu solusinya. Kalau lu udah berhasil neken gua di COI-nya ini, lu udah fear-monger gua pasti langsung lupa. Tapi kalau lu kan di depan mata gua, lu sebagai solusi di depan mata gua. Selesai kan? Nah, ya tapi ini gua nggak bilang kayak ini guarantee ya.
namanya sales penjualan tuh nggak ada yang namanya guarantee. Yang ngomong, gue sih kalau jual sih udah pasti laku. Nggak ada tuh orang bullshit itu. Yang namanya kita jualan, dagang itu ada kemungkinan nggak laku, bener nggak? Ya, tapi kan kita main kemungkinan. Ya. Mungkin sebelumnya dari 10 orang yang lu pitching, lu hanya goal 1 sama 2 orang. Tapi setelah lu terapin konsep seperti ini, strategi ini, mungkin goal 7 orang, 6 orang gitu loh. Gue nggak garanti semua ya bisa beli dengan cara seperti ini. Karena kita jualan, bro. Ya, ada kemungkinan orang beli, ada kemungkinan orang nggak beli. Iya. Pasti. Tapi kalau namanya orang nolak, sudah pasti nolak dong. Iya. Ya, orang nolak lu hari ini belum tentu besok dia nolak lu. Benar nggak? Tuh. Gini aja. Ya, gue dagang HP nih. Gue dagang HP. Tapi lu udah punya HP. Mana mungkin lu beli HP gue? Iya. Ya kan? Ya. Tapi kalau besok kita bicara HP lu jatuh, retak, rusak gitu. Gue tawarin HP murah, lu bakal beli nggak? Ya kemungkinan, bukan pasti, kemungkinan. Tergantung. Ya, tergantung. Tapi lebih mungkin kan? Karena gue tahu HP lu rusak dan gue tawarin lu HP. Ya. Lu butuh nih. Buat lu kerja, buat lu komunikasi. Oke. Gitu bro. Nah, gue mau nanya lagi. Oke, boleh. Solusinya apa nih kalau orang di pitching, dia jelasin ROI-nya, dan dia udah keburu tertarik tanpa sebelum dijelasin COI-nya. Solusinya sebagai yang di pitching itu gimana ya baiknya? Baik. Oke, ya dari awal berarti lu nggak ikutin cara gue dong. Berarti lu langsung ke ROI dong lompatnya dong. Lu nggak kasih COI dulu dong. Nah, kan orang-orang ini kan belum tahu nih. Gimana sih caranya si orang yang di pitching itu tahu nih sebenarnya salah gitu. Tanpa dia sebelum tahu ROI sama COI-nya. Ataukah harus didengerin dulu baik-baik, jangan makan ego. Oke. Kita ketemu klien one on one ya. Iya. Sudah pasti hal pertama yang lo harus lakuin, lo jangan bacot dulu, lo diem. Ya, lo harus dengerin dulu orang. Dengerin keluhan mereka dulu. Mereka pasti mengeluh dulu kan, gimana bro usaha bro? Iya nih bro lagi sepi gua bro. Kok bisa sepi ya? Iya soalnya kan lagi susah sekarang, lagi gini. Nah dia jelasin, bla bla bla. Lu dengerin, ya. Tunjukin bahwa lu itu emang peduli, ya. Lu bukan money opportunis, ya. Lu mau bantuin dia kan? Iya. Bukan money opportunis kan? Lu dengerin dulu dong. Lu dengerin dia dulu, baru di situ lu tekan lagi COI-nya dulu, tekan COI dulu. Iya bro, gue setuju bro. Susah lu sekarang lu, kalau lu nggak kembangin sosmed misalnya. Iya. Pasti bakal di overcompete sama kompetitor lu. Iya ya. Makin pusing tuh kepala dia. Baru lu buka ROI di situ. Oke. Ya udah bro, nggak usah khawatir lah. Gue sih bisa bantu gini. Nah, udah nggak usah kayak lontek. Nggak usah, kita ada agensi belum ini. Udah kayak sales ya bro. Jangan terlalu gitu lah. Jangan terlalu gitu. Tapi kalau lu ketemu sama bosnya langsung, ya. Meskipun misalnya lu bukan orang sales, tapi kalau namanya seorang bos ketemu orang yang gelagatnya tuh udah kayak orang sales, udah keburu males. Aduh, ini ada maunya nih money opportunis gini. Ya, balik ke tujuan awal lu nih ketemu orang ini, ketemu prospek lu, ya calon klien lu. Ini lu mau jadi money opportunis atau mau jadi solusi buat orang tersebut. Gitu. Ya dengerin lu, belajar dengerin orang. Ya, skill yang lebih penting itu skill untuk mendengarkan, bukan skill berbicara. Mendengarkan terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini beda konteks nih, bro. Boleh, apa ya? Menurut lu orang-orang yang menjual dengan orang money opportunis bisa dibilang scam nggak? Karena kan dia mentingin duitnya doang tanpa mentingin keluhan si klien. Oke, good question. Technically nggak scam. Technically nggak scam. Karena kan lu mesti kerja. Misalnya lu agensi nih, gue punya showroom, gitu kan? Gue bayar agensi lu. Lu money opportunis kan? Iya, Lu tetap kerja nggak? Datang nggak ke showroom gue? Datang kan? Tetap nge-posting nggak? Sosmed gue dikembangin nggak sama lu? Tetap kan? Technically gue nggak bisa itu scam. Karena gue bayar lu dan lu kerja sesuai dengan apa yang kita tulis di MOU kita. Nggak scam dong. Tapi kita semua tahu, kita sama-sama nggak bego bahwa kerja lu tuh nggak ada hasilnya. Nah itu yang disebut scam. Tapi kalau gue mau bilang lu nggak scam gue ya nggak bisa, nggak sah. Tuh. Karena kan lu kerja. Iya sih benar. Lu kerja ya. Gue bisa ngomong apa? Iya. Nah makanya pinter-pinteran ya, kita sebagai klien juga harus bisa menilai orang ini tuh money opportunis atau memang bener nih. Ya, dia nawarin solusi buat kita. Iya. Dari mana nilainya? Dari pas ketemu one-on-one. Kan sudah banyak indikasinya itu. Iya. Kalau ketemu sama orang banyak indikasinya, lu bisa nilai. Ya, kalau ketemu nih dia udah banyak bacot, oh ya bro, gue punya ini bro, gue punya ini bro, oh jam tangan gue mahal bro. Mending pulang aja deh. Ya, malah flexing itu. Ngapain? Ya, orang banyak yang gitu loh. Iya sih. Banyak yang gitu loh orang. Ya itu harus bisa menilai lah. Dan lu sebagai agensi juga jangan
jangan brengsek dong. Iya. Ya, nggak boleh sembarangan. Orang bayar lu buat lu bisa ngerjain, bantuin mereka gitu. Iya. Jangan malah jadi money oportunis. Kadang memang klien tuh karena sudah merasa takut akan usahanya sudah mau turun, ya mereka nggak lihat tuh nih orang money oportunis apa enggak, jadi cemas gitu. Udah kepalang cemas gitu. Ya hati-hatilah. Makanya sebenarnya only 1% yang maju kan di ekosistem dunia ini kan. Ya, sisanya tuh orang-orang brengsek semua, money oportunis semua. Ya kita nggak usah munafik lah. Oke. Gitu kan. Sip. Ya jadi hokinya di lu, rezeki lu kalau lu ketemu klien yang pas dan klien juga ketemu lu agensi yang emang tepat, itu udah rezeki kalian berdua, udahlah majulah. Long term lah sama dia. Tuh, kontraknya 10 tahun ya sekalian. Ya karena kan emang kalau udah sama-sama trust, daripada lu geser cari orang baru, terus ternyata orang ini money opportunis, orang ini scammer. Iya. Lu ngapain? Kalau lu udah nemu satu yang pas, udah tinggal gimana lu komunikasiin aja. Kalau mistake sudah pasti ada mistake. Iya. Ya. Baik dari agensinya ada mistake, baik dari kliennya pasti ada mistake. Tinggal diomongin, komunikasian. Iya. Ya, kayak hubungan aja. Iya sih. Ya, jangan apa-apa tuh, gue putus kontrak aja. Jangan begitu. Ya. Baiknya ya kita profesional lah. Ada masalah kita discuss dulu. Ya, cari jalan tengahnya dulu. Ya, lu rugi di lu sebagai agensi, sebagai klien kalau misalnya lu buang agensi ternyata emang dia tuh mau bantuin tuh. Dan happen to be emang produk lu susah dijual. Iya. Rugi di lu loh. Iya benar. Orang ini orang kerja bener gitu, tapi memang produk lu yang lu tuh keras kepala misalnya, produk lu emang kemahalan misalnya. Iya. Agensi itu mau jual gimana juga ya gimana. Gitu. Atau lu restoran. Ya. Agensi ini bikin lu viral. Tapi kok customer nggak ada yang RO, nggak ada repeat order, karena makanan lu kayak tai rasanya misalnya. Nggak ada yang mau beli. Ya dia bikin viral nih, orang datang banyak nih. Pas makan, makanannya kayak sampah, buang aja. Terus salah agensinya gitu, kan enggak? Nah, jangan langsung dituduh, oh ini agensinya nggak bener, oh ini money opportunis. Diskusi dulu, evaluasi dong. Yang salah tuh apa gitu? Produk lu, agensinya, anggarannya kurang tidak cukup misalnya gitu kan? Jangan apa-apa ambil keputusan. Apa kalau lagi emosi? Ya pikirin dulu baik-baik, runding dulu baik-baik. Ya makanya gue juga sih, pengalaman gue di agensi juga ya, gue menganggap si klien itu, kita harus menganggap klien itu punya usaha itu milik kita juga, jadi kita ngerasain. Iya. Itu bleedingnya, naiknya juga kita ngerasain. Kalau memang kliennya nggak bisa dikasih tahu ya sudah, kita bisa apa, gue cuma bisa gitu sih. Meskipun ya kita third party, kita tetap harus ngerasa ya kita satu tim di sini. Kita in-house juga. Ya, sebagai partner. Oke, sudah menjawab bro ya pertanyaan bro ya. Thank you banget bro. Siap. Thank you. Siap.